Halo teman-teman, selamat datang di channel saya dan kali ini kita bahas tentang konten Latsar CPNS ya. Sorry sebelumnya kalau tampilan tampilan layar kameranya tidak sejernih biasanya karena saya pakai tampilan dari webcam laptop langsung gitu jadi agak burek gitu ya. Udah wajah saya burik, kena tampilan kamera yang burik juga jadi ya tambah burek. Oke, tapi nggak masalah karena yang kita butuhkan bukan wajah saya tapi pemikiran-pemikiran saya. Cielah. Jadi langsung aja di sini ada yang tanya gitu terkait Latsar. Jadi ada salah satu viewer yang ngechat saya secara pribadi karena memang ketika dia tanya ke kolom komentar kayaknya persoalannya serius gitu. Jadi saya berikan nomor WhatsApp saya untuk dia agar bisa tanya-tanya langsung ke saya gitu. Pertanyaannya begini Pak, kemarin saya sudah melihat tips yang Bapak berikan, namun sepertinya belum pas jika diterapkan di lingkungan sekolah saya yang susah sinyal dan kondisi anak tidak semuanya pegang HP. Jadi nggak semua siswanya itu punya HP. Padahal kondisi sekarang serba digital dan berbasis teknologi. Bagaimana ya Pak solusi yang kiranya bisa membantu memperbaiki motivasi anak didik saya? Di sini saya sudah menjawabnya melalui voice note karena saya ini tipikalnya kalau lagi bahas atau diskusi sesuatu yang serius, saya lebih suka balasnya melalui voice note gitu. Jadi biar apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Karena kalau saya harus balas via teks gitu, resikonya yang pertama saya capek jempolnya karena ketik banyak. Yang kedua, bahasa teks itu bahasa yang tidak tidak berintonasi, artinya pemaknaannya itu bisa variasi gitu. Jadi biar komunikasi yang saya sampaikan itu tidak terjadi miss gitu, ya saya sampaikan secara voice note. Tetapi pertanyaan ini juga muncul banyak di kolom komentar dari viewer yang berbeda terkait kondisi situasi satuan kerjanya yang memang lokasinya di lokasi yang dalam tanda kutip itu lokasi pinggir gitu ya, yang tidak mendukung untuk digital. Jadi hal ini membuat saya ingin membahasnya di konten ini gitu. Jadi siapa tahu ini juga terjadi di teman-teman. Dan juga ini semacam kayak bocoran sebenarnya ya dari pengalaman saya Latsar dan juga beberapa teman saya Latsar. Jadi gini, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi gini, perihal judul aktualisasi yang akan teman-teman susun, teman-teman boleh bikin aktual dengan judul yang sangat menarik, dengan judul yang sangat inovatif itu boleh. Tapi sebenarnya aktualisasi ini atau laporan aktualisasi ini tidak seribet skripsi yang pernah kita hadapi di S1 dulu ya. Ingat, kata kuncinya ini tidak seribet skripsi. Artinya tolak ukurnya kalau di skripsi adalah hasil penelitian kita atau hasil tindakan kita gitu. Jadi temuan-temuan kita akan dilihat di situ. Tetapi kalau di sini sebenarnya yang diukur bukan temuan-temuan kita, walaupun itu juga dilihat. Tapi yang paling diukur adalah penerapan kita pada nilai dasar ASN atau kayak nilai aneka, nilai manajemen ASN, kemudian nilai World of Government dan pelayanan publik gitu yang dilihat di situnya gitu. Jadi bukan di inovasi kita, walaupun itu juga dilihat, tapi sebenarnya tolak ukurnya tidak di situ. Terbukti teman-teman saya ketika membuat aktualisasi ini contoh ya. Artinya judul teman-teman tidak harus judul yang sifatnya itu baru banget atau inovasi banget gitu, gak harus. Misalnya teman saya ada judulnya optimalisasi evaluasi belajar siswa menggunakan Google Form. Kita tahu Google Form ini adalah sesuatu yang sudah umum untuk membuat soal gitu ya. Bahkan ada yang lebih menarik daripada Google Form. Kita mengenal ada Quizzes, ada juga Word Wall yang bentuknya itu lebih lebih menarik bagi siswa. Tapi dia pakai Google Form, bagi saya ini hal yang biasa, itu diterima gitu. Karena memang capaiannya adalah yang dilihat oleh para penguji adalah penerapan kita ketika menggunakan aktual ini itu apakah kita juga menerapkan yang namanya nilai-nilai dasar ASN gitu loh. Nah, contoh yang kedua ini judulnya optimalisasi kegiatan belajar jarak jauh menggunakan Google Classroom. Classroom ini juga sesuatu yang sangat biasa atau umum gitu loh, tapi tetap diterima. Kemudian judul berikutnya peningkatan minat baca siswa menggunakan pojok literasi. Tahu sendiri pojok literasi itu kan di setiap kelas itu ada rak buku ya yang digunakan untuk siswa untuk membaca. Ini juga hal yang sudah umum begitu loh, tapi tetap diterima. Kemudian ada peningkatan literasi siswa dengan mading bla bla bla, ini dia membuat mading dengan
konsep baru gitu. Tapi mading, jadi mading ini kan hal yang sudah umum gitu loh. Dan contoh yang terakhir ini, peningkatan nasionalisme siswa dengan poster slogan. Slogan juga hal yang umum tapi diterima. Artinya teman-teman boleh membuat judul yang menarik, yang inovatif, yang aktual, yang baru. Tapi kalau memang susah, tidak sesuai, ya gunakan judul sesuai dengan yang terjadi gitu loh. Gak harus dipaksa yang inovatif. Pokoknya ada sesuatu yang bisa teman-teman laksanakan, dan dalam pelaksanaannya teman-teman bisa menerapkan nilai dasar dari aparatur sipil negara, yaitu yang ada 3 hal. Ada pelayanan publik, kemudian ada manajemen ASN, dan juga ada WOG, yang di dalamnya juga kita akan menerapkan nilai dari aneka, mulai dari akuntabilitas sampai anti korupsi. Itu prinsipnya. Jadi di viewer saya ini yang curhat gitu ya, saya tanya gitu, di sini ada pertanyaan saya, apakah di sana juga menggunakan eh, WhatsApp gitu ketika berkoordinasi? Iya, kita menggunakan WhatsApp karena memang WhatsApp itu kan media digital yang paling mudah dilaksanakan, disinyal sedikit pun, setahu saya sih gitu sih, daripada yang lain ya. Kalau YouTube kemudian Classroom dan lain sebagainya itu kan butuh sinyal yang memadai. Kalau WhatsApp kita nggak butuh sinyal yang terlalu terlalu bagus, itu sudah bisa terlaksana. Ternyata di daerah dia juga bisa. Akhirnya saya kasih usul, ya udah bikin WhatsApp aja. Jadi bikin pembelajaran melalui WhatsApp. Nah, biar tidak terkesan biasa, sampai ciptakan pembelajaran yang berbeda di WhatsApp. Misalnya, kalau guru biasanya di WhatsApp itu menerangkan melalui teks gitu ya, dan membagi materi gitu aja. Saya kasih saran ke dia, sampai kalau ngajar pakai voice note aja, saya bilang gitu. Pakai voice note, jadi biar lebih menarik, dan siswa juga bisa mendengar suara sampai secara langsung pakai voice note gitu. Kalau misal tetap gak bisa karena ada yang gak punya HP, bisa pakai model door to door. Jadi dia datang ke rumah siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, nanti di apa ya istilahnya, dikolektifkan. Jadi siswa yang tidak memiliki handphone nanti berkumpul di rumah siswa yang sama-sama tidak memiliki handphone. Nanti guru datang ke sana dan memberikan pembelajaran di situ. Dan siswa yang sudah punya handphone cukup belajar melalui handphone, karena kita juga menjaga kerumunan gitu ya. Jadi model gitu juga boleh. Atau kalau memang tidak memungkinkan, ya kita jangan ngambil situasi belajar mengajar, kita bisa ngambil selain itu. Misalnya teman-teman saya di sini ada yang membuat slogan tadi ya. Slogan kan bukan bagian dari KBM gitu kan, itu bagian dari Sarpras. Jadi kita bisa perbarui Sarpras gitu. Atau kita juga bisa membuat pengadaan WiFi. Jadi peningkatan motivasi siswa, motivasi belajar siswa dengan pengadaan jaringan internet di lingkungan sekolah misalnya, itu juga bisa. Jadi artinya, sekali lagi, bahwa judul apapun, pemecahan apapun itu pasti bisa diterima kok. Karena tolak ukurnya yang paling terpenting adalah gimana teman-teman ketika melaksanakan pemecahan itu, teman-teman menerapkan yang namanya nilai-nilai dari ASN. Itu sih yang paling jadi tolak ukur gitu. Kembali lagi ya, kalau semisal nanti kok penguji mintanya yang neko-neko, yang mau nggak mau harus dituruti. Tapi teman-teman bukan berarti harus menerima perintah dari penguji atau dari Widya Iswara. Teman-teman boleh menyampaikan pendapat juga. Misalnya Widya Iswara memaksa ini harus berbau teknologi, harus digital gitu. Teman-teman sampaikan aja kalau memang tidak memungkinkan. Misalnya sinyal tidak memadai, kemudian semua siswa tidak semuanya memiliki HP ya. Jadi yang punya HP hanya sebagian aja. Beberapa HP-nya random, pinjaman sama saudaranya gitu, jadi join. Tinggal disampaikan aja, pasti akan menyadari kok Widya suaranya. Nanti teman-teman tinggal cari yang lain gitu. Jadi intinya, aktualisasi ini beda dengan skripsi yang harus kita pikirkan judulnya yang menarik, yang inovatif, yang sangat baru banget gitu. Enggak. Aktualisasi ini cukup kita bikin judul yang kira-kira bisa kita jadikan pemecahan dari isu yang terjadi di satker kita. Pemecahannya ya pemecahan aja, tidak harus yang wah gitu. Kalau sekolahnya atau satkernya memungkinkan untuk membuat pemecahan yang wah, ya silakan bikin yang wah gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya nggak usah dipaksa. Karena yang terpenting yang dinilai di sini adalah tolak ukurnya adalah nilai-nilai dasar ASN yang teman-teman laksanakan. Makanya di lapor aktualisasi yang paling banyak muncul adalah deskripsi tentang nilai ASN yang dilaksanakan, bukan tentang kegiatannya itu seperti apa. Seperti skripsi itu enggak gitu. Jadi mudah-mudahan jawaban ini bisa mewakili
pertanyaan teman-teman semuanya, baik yang sudah tanya walaupun yang meskipun gimana ya ngomongnya, ya intinya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sudah tanya tapi belum sempat kejawab, ataupun bagi teman-teman yang punya pertanyaan yang sama tapi nggak sempat bertanya ke saya gitu intinya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu untuk memahamkan wawasan teman-teman untuk menyusun rancangan aktualisasi sehingga nanti juga akan menjadi laporan aktualisasi. Thank you udah nonton video ini. Dan kalau ada pertanyaan seputar Latsar bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu lagi saya akan jawab. Bisa saya jawab melalui chat komentar langsung, atau mungkin kalau pertanyaannya juga pertanyaan yang sifatnya umum, artinya semua juga tanya tentang hal itu dan butuh dijawab secara video, ya akan saya jawab melalui video. Thank you udah nonton dan kita jumpa lagi di video yang lain. Sampai jumpa.